Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan IPA di kelas program paket A atau di paket SD. Ada pembahasan yang akan kita bahas yaitu tentang makhluk hidup di sekitar kita. Itu teman-teman ya, ketika kita bahas tentang makhluk hidup di sekitar kita ya, tentu teman-teman sering ya melihat dari jenis-jenis hewan atau tumbuhan ya, atau termasuk manusia juga termasuk makhluk hidup kan. Nah itu apa namanya, tentu ya teman-teman sering menjumpai itu. Nah ketika teman-teman lihat di sini ada kerbau, ada kelinci, ada bebek dan seterusnya, di sini teman-teman bisa melihat dari makhluk hidup di sekitar kita gitu ya. Oke, sebelum lebih jauh, nah ada pun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang apa aja nih ya makhluk hidup di sekitar kita itu. Oke, nah di sini ada peta konsepnya. Nah, coba ya, kita geser dulu. Nah, di sini teman-teman kita akan belajar tentang tumbuhan di sekitar kita ya, sebagai hewan di sekitar kita ya. Tumbuhan itu kita akan pelajari beberapa hal tentang pentingnya tumbuhan bagi makhluk hidup, bagi bagi manusia, bagi hewan ya. Terus lagi ada bagian-bagian tumbuhan ya. Bagian tumbuhan itu mulai dari akar sampai dengan buah ya atau bunga biasanya begitu. Terus lagi di sini juga ada makhluk hidup di sekitar kita itu ada hewan di sekitar kita ya banyak hewan-hewan di sekitar kita yang biasa apa namanya teman-teman temui ya. Misalnya ada apa namanya ayam, ada kerbau, ada sapi, terus ada apa lagi? Ada kelinci, bahkan bebek ya, ataupun burung dan seterusnya itu termasuk hewan-hewan ya. Pokoknya hewan yang ada di sekeliling kita. Lalu juga bagian luar tubuh hewan ya. Bagian luar tubuh itu hewan itu apa aja sih? Ya mungkin kalau ayam itu ada apa namanya? Kalau bebek ya atau ya bebek lah ya. Atau burung ya atau hewan, banyak halnya. Misalnya apa bagian luar tubuh hewan itu ada kaki misalnya. Kakinya kalau mungkin apa namanya, kalau kerbau itu ada bulu-bulunya gitu ya, ada tanduknya dan seterusnya. Terus fungsi bagian tubuh hewan itu untuk apa? Nah, nanti kita akan jelaskan juga gitu ya. Oke. Nah, kita akan coba tentang ini, kita akan bahas dulu ya, untuk gambaran teman-teman semua, supaya langsung teman-teman paham ya. Oke. Eh, kita akan jelaskan berkaitan dengan peta konsep secara inti ya dari buku ini. Intinya dari pembahasan buku ini bahas dua kelompok besar makhluk hidup di sekitar kita yaitu tumbuhan dan hewan ya. Beserta bagian-bagian pentingnya ya, bagian-bagian tumbuhnya ya. Kalau hewan itu berarti apa namanya? Bagian tumbuhnya ya betul, tubuhnya ya. Kalau kalau hewan juga kalau apa namanya? Kalau tumbuhan juga ya tumbuh-tumbuhannya. Ya dan fungsinya ya. Seperti itu. Nah, kita akan coba bahas. Tentu di makhluk hidup di sekitar kita itu ya segala sesuatu yang bernapas pada dasarnya ya. Makhluk hidup namanya yang bernapas. Ya. Tentunya membutuhkan makanan yaitu tumbuhan berkembang biak dan peka terhadap rangsangan ya. Nah, itu makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu adalah sih tadi makhluk hidup itu adalah segala sesuatu yang bernapas. Jadi apapun yang bernapas berarti itu termasuk makhluk hidup. Lalu, apa namanya, makhluk hidup itu adalah membutuhkan makanan. Jadi, ya tentunya makhluk hidup ya tentunya membutuhkan makanan. Ada serangga aja nyari-nyari gula gitu ya, terus lagi paling kecil tuh kan serangga ya, apa namanya, semut ya. Semut yang nyari-nyari gula, terus cacing aja termasuk makhluk hidup kan dia bernapas ya, dia juga mencari makanan gitu ya. Terus lagi makhluk hidup itu, tadi membutuhkan makanan ya, membutuhkan makanan kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, kita tentunya membutuhkan makanan juga, dan hewan pun sama seperti itu. Untuk apa? Mempertahankan hidupnya, karena hidup itu membutuhkan makanan, seperti itu. Lalu, apa namanya, makhluk hidup itu tumbuh ya, tumbuh, berkembang berkembang biak, ya tumbuh lah. Istilah tumbuh itu apa sih? Istilah tumbuh itu, ya kalau kalau anak ya dari dia lahir, ya dari nol ya, apa namanya, dari bayi, kalau manusia itu dari bayi sampai dia akan besar dan dewasa gitu ya.
Nah, kalau hewan pun sama, dari dia lahir ya, dia masa masa apa namanya, masa kecilnya, ada masa remajanya dan masa dewasanya, seperti halnya manusia juga sama. Nah, mereka juga akan sama ya, hewan itu dia akan, melakukan, aktivitas yang sama, ya tadi, apa, mencari makan ya, ada di fase, bayi kecil ya, terus lagi masa masa bayi, masa apa, masa anak-anak, masa dewasa, masa masa remaja, masa dewasa, dan masa masa tua, seperti itu. Kalau manusia ya, kalau hewan sih kelihatannya ya gitu-gitu aja, tapi tetap ada proses di dalamnya, kan gitu. Dari misalnya kalau ayam dari telur ya, dari telur terus jadi anak anak kecil ya, jadi bayi bayi ayam ya maksudnya gitu. Lalu dia akan membesar 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 sampai sampai besar ya, dia bisa makan sendiri ya gitu. Sama seperti manusia juga. Ketika dia besar dia akan tumbuh ya, ketika dia besar dia akan melakukan aktivitas ya, seperti halnya ya manusia pada umumnya, apa misalnya ya bekerja, cari makan gitu ya, tidak disuapin makan lagi kan gitu ya. Oke. Nah, apa namanya, makhluk hidup itu, berkembang biak. Berkembang biak itu apa? Maksudnya berkembang biak itu, apa namanya, mengembangbiakan dia. Jadi, ya asasnya adalah perkawinan ya gitu ya, itu berkembang biak. Misalnya apa? Misalnya ayam dari 2 ya, ada indukan ya, 2 ayam, si apa, satu pasang ya, si perempuan dan laki-lakinya gitu ya, jago dan betina gitu ya. Nah, dia akan berkembang biak nantinya, banyak telur jadi banyak anaknya nanti. Nah, itu yang dimaksud dengan berkembang biak. Ya, dan berkembang biak itu bukannya itu saja, artinya berkembang apa namanya, tadi, banyaknya apa namanya, apa namanya tuh, ya kalau lebih bahasa intinya dari berkembang biak adalah, mengembangkan, apa namanya, new generation ya, generasi baru. Jadi ada generasi-generasi barunya. Misalnya tadi kita punya ayam 2 ekor, betina dan jantan. Nah, dia akan berkembang biak tuh teman-teman. Dia akan apa namanya, apa, dia akan bertelur si betinanya gitu ya, dan dia akan melahirkan anak-anak baru gitu. Sehingga, ayam itu berkembang biak gitu ya. Nah, lalu ada, apa namanya, makhluk hidup itu, peka terhadap rangsangan. Jadi dia peka tuh, dia bisa lari-lari, ketika ada musuh dia lari, ketika dia paham tuh, ketika lapar dia harus makan, gitu, itu rangsangan. Nah, kalau berkembang biak itu tadi ya, menghasilkan keturunan. Jadi ada new generasi dari apa, dari ayam-ayam ya, misalnya dari manusia, dari ayam, ataupun hewan yang lainnya, gitu ya. Jadi banyak yang intinya adalah makhluk hidup. Makhluk hidup itu akan berkembang biak. Berkembang biak itu, apa namanya, tadi apa, berkembang biak itu adalah proses makhluk hidup menghasilkan keturunan untuk melestarikan jenisnya. Jadi banyak tuh nantinya gitu. Tadi contohnya saya memberikan contoh, nah kita punya ayam 2 ekor betina jantan. Dia akan apa namanya, berkembang biak nantinya, akan apa namanya, akan apa nama istilahnya, akan menghasilkan keturunan-keturunannya nantinya. Awalnya cuma 2, jadi 10, jadi 20, jadi banyak akhirnya. Nah, kenapa nggak dibisniskan ya? Memang orang-orang dibisniskan kok begitu ya. Ayam. Begitupun dengan manusia ya, manusia itu kan makhluk hidup ya, dia juga, apa namanya, tadi berkembang biak. Teman-teman, ada teman-teman ini hasil dari perkembangan gitu ya. Dan peka peka terhadap perangsang. Nah, ini kalau bahasa peka terhadap perangsang itu, apa namanya, peka terhadap perangsang itu apa? Peka terhadap rangsangan itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk apa? Merespon perubahan atau stimulus dari lingkungan di sekitarnya seperti cahaya, suhu, sentuhan atau zat kimia. Jadi lebih tepatnya adalah eh, kemampuan makhluk hidup untuk merespon perubahan. Jadi dari tadi itu dari bayi jadi masa kecil ya, jadi dari masa kecil jadi masa remaja, dari masa remaja masuk ke
masa dewasa. Kalau kita bahas tentang ini banyak sekali, kalau masa kecil kita disuapin ya. Terus masa dewasa lagi dia udah berpikir, masa remaja atau dewasa dia udah paham, "Oh ternyata ini salah, oh ini ternyata benar," gitu ya. Itu termasuk apa namanya, peka terhadap perangsangan ya, perubahan seperti itu. Lalu 2 kelompok besar dalam dunia ini, dalam kehidupan ini ya, berkaitan dengan makhluk hidup di sekitar kita itu yang pertama adalah tumbuhan di sekitar kita. Tumbuhan ya, tumbuhan itu apa sih ya, tumbuhan itu ya tumbuh-tumbuhan ya, kayak, pepohonan, rumput-rumputan itu termasuk tuh tumbuhan, di sekitar kita. Banyak ya tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita. Terus lagi ada hewan di sekitar kita ya, kalau hewan-hewan tadi saya sampaikan juga, misalnya apa, misalnya ada burung, terus lagi ada sapi, ada ayam, dan seterusnya yang ada di sekeliling kita. Nah, kalau tumbuhan itu ya seperti apa ya? Teman-teman lihat di belakang rumah teman-teman ada rumput itu termasuk tumbuhan. Terus lagi ada pohon pisang itu termasuk tumbuhan. Ada apa namanya? Ada apa namanya itu? Bunga-bunga ya, itu termasuk tumbuhan. Nah, kita akan bahas tentang tumbuhan di sekitar kita dulu. Tumbuhan di sekitar kita. Penting tumbuhan bagi makhluk hidup tentunya ya. Penting tumbuhan bagi makhluk hidup untuk apa? Ya, teman-teman. Tumbuhan sangat penting karena apa? Menghasilkan oksigen ya. Mulai fotosintesis. Fotosintesis itu apa sih? Cahaya apa matahari menyinarkan kepada pepohonan. Pepohonan ini memakan cahaya matahari tersebut ya. Yang disebut fotosintesis. Nah, fotosintesis itu adalah makanan dari pepohonan atau tumbuhan. Tadi ya, makanannya apa? Cahaya matahari ya. Nah, contohnya gimana? Contoh beringin menghasilkan oksigen. Ya, tadi kan menghasilkan oksigen ya. Menghasilkan oksigen yang dibutuhkan manusia dan hewan. Nah, tadi ketika cahaya itu sudah diserap oleh tumbuhan, maka tumbuhan akan mengeluarkan oksigen. Ya, oksigen itu apa sih? Udara segar gitu. Tentunya tadi oksigen itu dibutuhkan oleh siapa? Manusia dan hewan, seperti itu. Nah, kalau tadi, tumbuhan itu menghasilkan, apa namanya, oksigen ya, tentunya apa, dibutuhkan oleh manusia atau makhluk hidup ya. Lalu menjadi sumber makanan. Nah, tumbuhan ini menjadi sumber makanan juga oleh siapa? Oleh makhluk hidup ya. Tumbuhan merupakan makanan bagi manusia dan hewan. Sering teman-teman makan sayur-sayuran, nah itu tumbuhan. Sering teman-teman makan apa namanya, makan bayam, terus makan apa namanya, daun pisang, daun apa? Daun singkong. Nah, terus teman-teman juga memanfaatkan daun pisang untuk bungkus nasi, gitu, dan seterusnya. Itu termasuk apa namanya, apa? Merupakan apa sumber makanan untuk siapa? Untuk makhluk hidup ya. Kayak gitu. Contohnya gimana gitu ya. Contohnya gini. Padi itu tumbuhan ya. Menghasilkan apa? Menghasilkan beras. Nah, nasinya dimakan siapa? Dimakan siapa nasinya? Dimakan manusia tentunya. Tentunya begitu. Rumput dimakan sapi. Ini contoh ya. Contoh padi itu biasanya menghasilkan beras ya. Beras itu menghasilkan nasi. Nasi di apa dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk makan kayak gitu. Bahkan ayam juga butuh nasi. Biasanya makan nasi juga tuh. Terus rumput dimakan sapi ataupun yang lainnya ya. Misalnya apa namanya sayur-sayuran dimakan manusia ataupun hewan pun suka biasanya gitu ya. Nah, tumbuhan di sekitar kita ini apa namanya? Tumbuhan itu berfungsi untuk apa namanya? Tempat berteduh atau perlindungan ya. Ada nih beberapa tumbuhan yang bisa di apa namanya? Digunakan untuk berteduh. Kalau cuma satu pohon dan pohonnya itu nggak lebat ya nggak bisa berteduh. Tapi kalau pohonnya lebat, banyak daunnya itu bisa untuk berteduh ya dan untuk berlindung. Nah, perlindungan saat apa? Saat panas gitu ya. Saat hujan barangkali begitu ya. Contohnya gimana? Contohnya burung membuat sarang di pohon. Kenapa burung apa namanya? Burung apa membuat sarang di pohon? Karena pohon itu kan tadi saya sampaikan bahwa di pohon itu bisa untuk berteduh dari apa? Sinar matahari, dari panas ya, dari hujan juga barangkali ketika pohonnya udah lebat seperti itu. Nah, apa namanya, tadi
pohon juga untuk perlindungan ya saat panas, saat, hujan ya, dan seterusnya. Lalu apalagi, pentingnya tumbuhan bagi makhluk hidup ya, menyerap air, mencegah banjir. Nah, secara tidak langsung tumbuhan-tumbuhan itu menyerap air, kenapa? Karena dari akar dia akan, istilahnya pohon itu membutuhkan air ya. Nah, dari akarnya dia akan diserap tuh, dari akar dia akan menyerap ke pohon tersebut. Sehingga apa? Sehingga terjadilah pencegahan banjir. Nah, akar pohon jati menyerap air hujan. Teman-teman silakan cari informasi bahwa contohnya contohnya akar pohon ya, contohnya akar pohon apapun ya, dan saya apa jelaskan satu contoh aja. Pohon jati itu bisa menyerap air hujan, teman-teman. Di dalamnya cepet banget. Bahkan bambu pun sama gitu. Nah, apa namanya, dan tumbuhan itu memberikan air kembali kan gitu ya. Setelah dia apa namanya, menyerap ya, dia akan menimbulkan lagi seperti itu ya. Oke, makanya kalau tumbuhan-tumbuhan itu jangan dibabat habis ya, sehingga apa? Nanti airnya nggak ada, habis, sehingga sehingga tidak bisa apa namanya, sehingga tidak bisa apa namanya, manusia-manusia ini atau kita semua kehilangan air dan kehilangan oksigen seperti itu. Nah, di sini juga ada bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, kalau teman-teman bahas tentang apa namanya, fungsi atau bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, pertama di sini ada akar. Akar dan fungsinya. Akar itu fungsinya apa sih? Akar itu berfungsi menyerap air dan mineral dari tanah. Tadi sudah saya sampaikan bahwa akar itu akan menyerap air, ya. Lalu juga akar itu akan menegakkan tanaman atau pohon, sehingga apa? Pohon itu kuat. Lalu ada menyimpan cadangan makanan. Nah, fungsi akar ini adalah menyimpan cadangan makanan. Contohnya seperti apa? Contohnya gini, kita ambil akar wortel ya. Akar wortel menyimpan makanan ya. Akar wortel menyimpan makanan. Umbi-umbian menyimpan makanan. Hasil dari apa? Dari ya contohnya tumbuh-tumbuhan yang memang hasilnya di bawah ya, di bawah tanah. Contohnya umbi, singkong, terus apa lagi teman-teman? Eh, apa namanya tuh, apa ya yang di bawah tanah itu? Lobak, apa lagi? Dan seterusnya lah ya, atau wortel tadi. eh, Terus lagi ada apa ya? Yang menyimpan makanan di situ. Nah, itu apa namanya? Akar akar tersebut menyimpan makanan. Jadi dari akar itu akan menyimpan makanannya gitu. Terus akar pohon bakau menahan abrasi ya. Akar pohon bakau ini kuat dia menahan abrasi. Abrasi itu apa? Longsor ya. Sehingga dia tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, salah satunya longsor. Karena apa? Karena akarnya kuat seperti itu. Lalu di sini juga ada batang dan fungsinya. Batang itu apa sih ya? Pada dasarnya batang itu berfungsi untuk menopang daun. Batang nih ya, batang pohon ya. Teman-teman paham ya batang pohon? Oke. Batang pohon ini fungsinya untuk apa? Menopang daun, bunga dan buah ya. Sebagai penopang aja. Yang namanya juga batang gitu ya. Nantinya di batang itu ada daunnya, ada bunganya dan ada buahnya. Contohnya apa? Contohnya mangga, contohnya durian, contohnya jamu ya, jambu ya. Jamu apa jambu? Jambu ya, jambu air atau jambu batu ya. Terus lagi fungsi batang itu adalah menyalurkan air dan makanan. Nah, dari tadi tuh apa namanya? Fungsi batang ini adalah menyalurkan air atau dan makanannya gitu. Dari akar diserap gitu ya. Terus disalurkan oleh batang sampai ke buahnya sehingga dia berbuah tuh kayak gitu. Terus menyimpan cadangan makanan beberapa tuh. Nah, apa namanya? Fungsi batang apa? Fungsi batang itu terakhir juga bisa menyimpan cadangan makanan ya. Makanan itu tadi mungkin dari akar serap disimpan dulu di situ. Tapi ini beberapa pohon aja ya. Teman-teman bisa tuh cari itu nanti. Contohnya gimana sih? Ya contohnya batang tebu menyimpan gula. Nah, menyimpan makanan kan. Ya, dia simpan di apa? Di
di apa namanya tuh, di batangnya. Nah, lalu juga batang pohon mangga menyangga cabang dan buah ya. Tadi saya sampaikan bahwa batang pohon mangga menyangga cabang dan buahnya di situ ya. Oke. Daun itu fungsinya apa sih ya? Pada dasarnya daun itu tempat fotosintesis. Fotosintesis itu apa sih? Menyerap apa makanannya. Fotosintesis itu dari mana? Fotosintesis itu adalah apa namanya? Sinar matahari yang diserap oleh daun. Nah, itu maksudnya yang disebut dengan fotosintesis, yaitu makanan. Makanan apa namanya tumbuhan. Jadi teman-teman kalau teman-teman ingin menanam pepohonan ya teman-teman jangan di tempat yang gelap kayak gitu. Kalau tempat yang gelap dia pasti layu, bukan layu lagi sih jelek aja hasilnya. Gitu. Karena apa? Karena dia kurang makanan. Karena dia nggak tersinar matahari tadi fotosintesisnya nggak ada. Gitu. Daun juga tadi fungsinya adalah mengeluarkan apa namanya oksigen. Nah, mengeluarkan oksigen. Ya, jadi kalau kalau di dunia ini nggak ada tumbuhan, maka dunia ini akan panas teman-teman semua. Gitu. Makanya teman-teman kalau nggak mau panas di dekat rumahnya tanami pepohonan supaya apa? Supaya teduh terus kayak gitu. Tadi kan fotosintesis itu mengambil makanan dari apa matahari, diserap matahari, cahaya matahari yang diserap, lalu setelah diserap dia keluarkan melalui daun tadi. Oke. Contohnya daun singkong digunakan untuk fotosintesis dan sebagai sayur ya. Daun apa namanya? Daun singkong ya. Senang ya teman-teman daun singkong udah pernah merasakan daun singkong. Nah, daun singkong ini digunakan untuk fotosintesis, daunnya diserap tuh. Daun apapun diserap sama dia ya. Misalnya matahari bercahaya kan. Nah, cahaya matahari itu diserap oleh daun itu dan itu yang disebut dengan fotosintesis. Dan sayur sebagai sayur juga bisa tuh daun singkong kan. Ya, ini kan tadi manfaatnya kan. Gitu. Fungsinya lah ya. Fungsinya kalau daun singkong untuk apa? Untuk sayur ya. Kalau daun bayam untuk sayur juga rata-rata sih tumbuhan-tumbuhan untuk sayur sih. Paling juga kalau rumputan baru untuk makan ternak gitu ya. Misalnya rumput ya. Rumput kan banyak jenisnya sih. Untuk makan apa sih? Sapi, kerbau, domba dan seterusnya ataupun bahkan kelinci ya. Dan di sini juga ada bunga. Bunga itu fungsinya untuk apa sih? Pada dasarnya bunga itu berfungsi sebagai alat pengembang biakan tumbuhan. Lalu juga bunga itu berfungsi untuk menarik serangga untuk membantu penyerbukan. Jadi bunga ini untuk mengembang biakan tumbuhan. Bunga ini. Gitu. Nah, karena kan sebelum jadi buah itu jadi bunga dulu tuh. Nah, apa namanya sebelum jadi buah ya tentu jadi berawal dari bunga. Nah bunga ini harus diserbuk. Nah, serbuk itu dibantu oleh biasanya serangga gitu ya. Serangga tuh lari-larian di situ sehingga apa namanya penyerbukan itu diserbuk teman-teman di apa namanya di teman-teman sering lihat nggak apa namanya penyerbukan pohon salaknya salak betina dengan salak jantan. Salak betina nggak akan berbuah ketika nggak diserbuk. Diserbuk itu bisa secara alami dan bisa secara bantuan manusia gitu. Ya. Atau tadi bantuan serangga. Kalau alami bisa aja karena getaran angin sehingga penyerbukan itu terjadi. Penyerbukan itu terjadi. Misalnya kalau di pohonan salak itu ya kalau mau berbuah salaknya harus dikawinkan gitu ya diserbuk ya diserbuklah sama yang jantannya jadi berbuahlah seperti itu sama seperti tumbuhan-tumbuhan yang lainnya juga ya mungkin kalau nggak salah itu durian ya durian itu harus diserbuk juga tuh penyerbukan tapi biasanya pakai serangga kan ada yang odeng ya lebah biasanya lebah masuk situ terus gerayap-gerayap di situ ya ngambil apa madunya ngambil apa sari bunganya ya atau apa namanya ngambil apa namanya lagi jalan-jalan di situ sehingga terjadilah penyerbukan secara alami. Kenapa? Ketendang ya,
geser-geser sehingga menyatu. Penyerbukan itu menyatukan maksudnya, teman-teman. Contohnya di sini adalah bunga matahari sebagai tempat penyerbukan. Nah, bunga matahari ini harus diserbuk tuh. Terus bunga anggrek menarik kupu-kupu. Jadi bunga anggrek nih, biasanya kupu-kupu datang jadi terserbuk otomatis. Membantu penyerbukan yang gitu ya. Oke, bentar. Oke, bunga dan fungsinya sudah tadi ya, udah saya jelaskan. Terus buah dan biji juga udah dijelaskan ya. Apa belum ya? Buah dan biji. Oke, tetap buah dan biji. Buah atau biji dan fungsinya. Fungsi biji atau melindungi biji. Fungsi apa namanya? Buah itu adalah melindungi biji. Lalu juga biji itu berfungsi sebagai media perkembangbiakan kalau tumbuhannya. Karena tumbuhan itu apa namanya? Tempat untuk mengembangbiakannya itu adalah biji-bijiannya. Nah, jadi semua tumbuhan biasanya ada biji-bijian. Teman-teman kalau teman-teman lihat sayuran-sayuran, contohnya bayam ya, dia ada biji-bijinya tuh ya. Nah, biji-bijinya itu untuk mengembangbiakan. Jadi ada teman apa namanya tanaman baru nantinya kalau teman-teman tanam si biji tersebut. Lalu juga ada di buah jambu, mangga ya, eh, dan seterusnya banyak sekali. Termasuk apa namanya teman-teman yang biasa teman-teman makan, biasanya ada biji-bijiannya kan. Ya misalnya apa ya? Misalnya jambu tadi udah ada. Kalau jambu air juga kadang ada tuh, bulat tuh gede itu. Terus lagi mangga terlihat bijinya gede banget. Lalu apa? Kalau sayur-sayuran ya tadi bayam, kangkung, terus lagi sayuran itu apa lagi ya? Ya ada biji-bijian lobak ya, terus lagi wortel itu ada bijinya di atas nanti. Gitu. Saya pernah nanam zaman dulu. Begitu. Nah, fungsinya adalah biji-bijian itu adalah untuk mengembangbiakan. Jadi supaya new generasinya, jadi generasi barunya gitu. Jadi biji-biji tersebut nanti ditanami kembali jadi diperbanyak kembali. Jadi kalau satu pohon itu menghasilkan 1000 biji maka akan ada 1000 tanaman baru kayak gitu. Dari biji yang dihasilkan dari satu pohon. Lalu juga biji-bijian ini fungsinya atau buah atau biji ini adalah fungsinya untuk tempat cadangan makanan, nah, buah ya. Buah ini adalah tempat cadangan makanan. Oke, contohnya gimana sih buah mangga mengandung biji nih untuk tumbuhan baru ya. Buah mangga mengandung biji untuk apa? Tumbuhan baru. Tadi ya saya sampaikan juga di mangga itu ada bijinya. Biji itu akan menghasilkan tanaman baru ketika ditanami lagi gitu ya. Terus lagi biji kacang hijau tumbuh menjadi kecambah. Biji kacang hijau ya tumbuh menjadi kecambah itu pohon kecil itu hasil dari biji kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau tadi itu tentang tumbuhan ya. Tumbuhan bagian tumbuh-tumbuhan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang hewan di sekitar kita. Kalau bahas tentang hewan di sekitar kita, tentunya bagian luar tubuh hewan ya, kita akan bahas juga bagian luar tubuh hewan. Bagian luar tubuh hewan itu berbeda-beda teman-teman ya. Ya kalau kita bahas tentang kucing dan sapi ya beda tentunya. Atau bebek dengan apa sapi ya beda gitu ya. Terus pada dasarnya tumbuhan itu atau hewan itu mengikuti habitat dan cara hidupnya tuh berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau kita bahas tentang apa namanya bagian luar tubuh hewan dari tadi berbeda-beda, lalu juga mengikuti habitat dan cara hidupnya. Cara hidupnya juga berbeda, gitu. Contohnya ikan ya, ikan itu kan ada siripnya gitu ya, ada sisiknya, ada insang. Insang itu sebagai apa sih? Insang itu sebagai alat pernapasannya di ikan ya.
Sisik itu berfungsi sebagai ya penutup apa namanya, badannya, tubuhnya, gitu, tubuh si ikan. Sisik ya. Terus sirip itu apa sih? Sirip itu ada ya sirip untuk menggoes ya, untuk supaya dia bisa berjalan-jalan sirip tuh. Nah, itu kan itu beda ya. Apa namanya? Habitatnya juga beda, tempat hidupnya juga beda. Kalau ikan itu di mana? Kalau ikan itu di air kan gitu ya. Kalau tumbuhan sapi misalnya, kalau sapi di mana? Kalau sapi misalnya di apa ya di luar, di apa di darat kayak gitu ya, bukan di air gitu. Oke, kita bahas. Kalau tadi ikan sudah kita bahas ya. Terus lagi ada burung. Kalau burung teman-teman ya sering ya lihat burung ya berterbangan. Ya. Burung itu tentunya ada apa? Hai teman-teman, ada apa aja di burung itu? Ada sayapnya, ada bulunya. Nah, sayap dan bulunya itu berperan penting untuk apa? Terbang. Ya. Terus ada paruhnya juga ya. Kalau paruh itu apa teman-teman? Ada yang tahu? Masih ingat paruh itu apa? Paruh itu pelatupnya ya. Pelatup apa sih pelatup? Eh mulutnya lah ya. Tapi kan dia mulutnya beda-beda ya. Nah, itu disebut paruh. Nah, kalau di burung itu ada paruh. Paruh itu sebagai tempat untuk makannya itu pelatup lah ya. Bukan pelatup sih bahasanya, paruh lah ya istilahnya. Lalu juga ada sayapnya dan bulunya. Sayap itu berfungsi untuk apa? Ya untuk terbang. Ditambah dengan bulu. Kalau nggak ada bulunya ya dia gimana terbangnya? Ketika ngegoes ya, eh, nggak terbang-terbang karena nggak ada bulunya. Terus lagi kucing ya. Kalau tuh kucing ada kaki dengan cakarnya. Gitu. Terus lagi ada kumis dan bulunya. Nah, itu kan jenis-jenisnya ya. Apa namanya? Apa namanya tuh? Bagian-bagian luar di tubuh hewan. Kalau kucing tadi ada kaki dengan cakarnya, terus ada kumisnya, ada bulunya. Kalau burung itu ada paruh, ada sayap, ada bulunya. Kalau ikan ada sirip, ada sisik, ada insangnya. Kan kelihatan tuh insangnya. Nah, itu adalah bagian luar tuh tubuh hewan seperti itu. Terus apa lagi? Kelinci ya, kelinci ada bulunya ya, ada telinga panjang ya, terus ada hidungnya gitu ya. Terus apa lagi? Ada kaki yang panjang ya, begitu. Dan ada kumisnya juga tuh kelinci itu, kalau nggak salah ya. Terus apa lagi? Contohnya apa lagi ya? Kerbau ya. Ada tanduknya, ada bulunya, ada bulunya, ada apa? Ada tanduknya gitu ya. Ya tentunya ada kakinya gitu ya. Ada hewan yang nggak punya kaki, ada hewan yang di air ya. Apa nih? Misalnya apa namanya? Kalau hewan yang nggak ada kakinya dia nggak ada kakinya, ada kakinya di air gitu. Maksudnya nggak ada kaki kayak kayak sapi gitu. Anjing laut ya nggak ada tuh gitu. Lalu juga apalagi nih misalnya biasa teman-teman lihat apalagi teman-teman ya udahlah teman-teman yang bisa amati sendiri lah ya. Nah, sekarang kita bahas tentang fungsi bagian tubuh hewan. Nah, teman-teman kalau kita bahas tentang bagian tubuh hewan, berarti teman-teman harus melihat dari sisi apa namanya keseluruhannya gitu. Misalnya ada mulut ya, atau paruh kalau di apa di burung itu ada paruh ya. Kalau di manusia mungkin mulut, di sapi mungkin mulut ya. Untuk apa sih? Untuk makan ya, mengunyah makanan, untuk makan lah istilahnya. Contohnya burung kalibri ya atau burung lah ya. Dia memiliki paruh panjang ya, burung si kalibri ini. Untuk apa? Menghisap nektar ya, nektar apa ya? Atau enggak si burung pipit nih, burung pipit tuh kan punya paruh tuh, kecil juga. Untuk apa sih? Nah, untuk makan. Kecil kan? Untuk apa? Untuk membelah padinya supaya padinya tuh belah terus di padinya dimakan sama dia gitu. Untuk ngambil cacing juga bisa kan gitu ya. Paruhnya kan itu menggunakan paruh. Terus lagi kalau kalau teman-teman lihat ada burung namanya burung apa yang biasanya dia melubangi apa namanya pohon ataupun tanah gitu ya. Kayak gitu. Hampir semua burung itu punya paruh gitu. Untuk apa sih? Untuk
melakukan aktivitasnya tadi, entah itu nyari makanan ya, makan ya, bawa makanan ya, terus lagi apa namanya, makan ya, belah makanannya gitu. Nah, itu menggunakan paruh kayak gitu. Terus lagi fungsi mulut atau paruh ya. Nah, di kambing ya, kambing memiliki apa? Mulut. Untuk apa? Untuk mengunyah rumput atau makan ya. Seperti itu. Atau kambing ya, kambing, sapi ya, dia menggunakan mulut untuk apa? Mengunyah makanan ya, rumput ya. Terus lagi kalau kelinci juga sama gitu ya. Nah, kalau bebek menggunakan paruh apa mulut nih? Kalau bebek itu ada paruhnya ya, ya ada paruhnya. Untuk apa sih? Dia untuk ngambil cacing tuh di tanah gitu. Serodot-serodot, saya dulu punya bebek yang dulu tuh. Saya sering tuh lihat si bebek itu ngambil cacing di sawah. Terodot, terodot, terodot gitu kan. Oke lah. Lanjut di kaki ya. Semua apa namanya, tidak semua hewan sih punya kaki. Oke, di sini juga, apa namanya, fungsi tumbuhan atau bagian tubuh hewan itu, kaki ya, kita akan coba bahas kaki. Kaki itu untuk apa sih? Ya fungsinya adalah untuk bergerak. Manusia untuk bergerak, hewan untuk bergerak, ya. Apa hewan yang nggak punya kaki? Ya paling ikan. Ikan punya apa? Sirip tadi, untuk apa? Bergerak, kayak gitu. Yang paling lucu itu kodok nih teman-teman. Kodok itu kecilnya ketika dari telur dia jadi berudu. Dia berudu tuh nggak kelihatan ada kakinya, gitu. Kayak ikan aja gitu ya. Dia pakai sirip gitu ya. Tapi ketika sudah gede ada tuh kakinya timbul gitu tuh. Gitu lucu tuh ya. Nah, kalau zaman dulu SD saya waktu itu saya sering tuh mainin begituan. Makanya saya cek nih, ini kok bisa gitu. Makanya saya cek-cek. Ketika kecil-kecil nggak ada kakinya gitu, nggak kelihatan katanya. Tapi ketika udah agak gede tuh si berudunya gede-gede kan, berudu itu timbul tuh kaki itu udah kayak monster ya. Nah, pada dasarnya kaki ini adalah berfungsi untuk apa? Bergerak. Contohnya apa? Kucing berlari dengan kakinya, ayam berlari untuk apa? Dengan kakinya, itik berlari dengan kakinya ya. Kalau di itik itu atau di bebek itu ada kaki berselaput, kakinya gabung ya, nggak carang gitu ya. Kalau kalau manusia, kalau kalau apa namanya, kalau kucing kan carang ya. Nah, kalau kalau bebek, kalau itik itu kan berselaput tuh, nempel, saling nempel kayak ada kulitnya tuh di kakinya itu ya. Fungsinya untuk apa sih? Nah, untuk berenang di situ. Untuk berenang ya. Jadi dia ketika nempel di air tuh nggak langsung ke bawah, tapi dia ada apa namanya? Ada apa ya? Ada kaki yang apa, kali kaki berselaput ya, sehingga si bebek atau itik ini nggak langsung ke bawah gitu ya. Terus lagi bangong ya, dia juga pakai ada ininya kalau nggak salah tuh ada apa? Ada ada kaki berselaput gitu ya. Untuk apa sih ya? Pada dasarnya untuk berenang ya. Dia kan biasanya ngambil ikan ya, entah itu ikan di mana itu namanya. Sawah kalau itik ya, kalau kalau bebek juga di sawah. Nah, dia dia pasti nggak langsung tenggelam, tapi ada penyesuaian di situ. Baru pasti anjlok juga ke dalam ketika apa? Berat badannya berat gitu. Kayak gitu. Dan dia juga untuk berenang. Nggak berenang kayak kayak ini, tapi biasanya sering ya teman-teman ya lihat ya. Si bebek atau itik ya sering di sawah ya. Sering dia tuh berenang maju mundur kayak duduk gitu, tapi dia tuh emang berenang dengan kakinya gitu. Dengan kaki selaputnya itu. Lalu ada sayap. Nah, kalau hewan-hewan yang ada sayapnya apa nih? Burung ya. Burung tuh ada tuh sayapnya. Kalau nggak ada sayapnya ya nggak bisa terbang. Ya, banyak jenis burung ya banyak. Termasuk itik juga bisa terbang cuman terbangnya nggak terlalu jauh gitu. Paling nggak ada 1,5 meter, paling setengah meter tingginya. Dan yang nggak bisa terbang lama di sana, nggak bisa kalau itik. Kalau burung ya jelas terbang, emang fungsinya untuk terbang kalau burung gitu, nyari-nyari
apa namanya, nyari-nyari makanan ya, cepat tuh, nggak ada tuh macet-macetnya gitu. Nah, sayap ya tadi tuh, ya fungsinya untuk terbang ya. Misalnya, burung ya, terbang dengan sayapnya. Misal burung apa nih, banyak ya burung-burungnya. Misalnya di burung pipit ya, burung pipit ya dia bisa terbang. Burung puyuh juga bisa terbang, cuman nggak terlalu luas, nggak terlalu lama gitu terbangnya, terbatas ya. Dan nggak terlalu jauh juga kayak burung-burung di luar apa selain burung apa selain burung puyuh. Kalau burung puyuh mah paling 2 meter lah tingginya. Tapi kalau burung yang lain kayak burung apa elang gitu ya, dia tinggi banget, burung pipit juga tinggi banget kan gitu ya. Sampai kalau saya lihat di sawah itu zaman dulu, itu burung jauh banget gitu ya. Hebat bisa terbang kayak gitu. Nggak takut apa namanya ketinggian gitu. Kayak gitu ya udah disetting kali ya oleh Allah. Nah, sayap juga tadi berfungsi untuk terbang ya. Melindungi bisa juga sayap itu bisa untuk melindungi anak-anaknya kan gitu ya. Ketika hujan sayapnya bisa di apa diluruskan sehingga jadi untuk apa? Jadi peneduh peneduh untuk anak-anaknya. Pada pada dasarnya fungsi sayap adalah untuk terbang kan gitu ya. Tapi bisa digunakan lainnya gitu ya. Nah, kalau sayap tadi sudah, terus ada bulu, kulit atau sisik ya. Untuk melindungi apa sih bulu, kulit, sisik ini? Ya pada dasarnya untuk melindungi tuh tubuhnya. Misalnya kalau teman-teman sering lihat ya, zaman dulu itu sering ada landak tuh. Landak punya duri ya, untuk apa? Mempertahankan dirinya ya. Durinya itu kuat tuh. Kalau nggak ada apa namanya durinya, ya bisa aja dia bisa dipermainkan gitu. Enggak, bisa aja dia di apa namanya diserang misalnya sama siapa sama singa ya, gimana singa mau menyerang, durinya aja gede-gede panjang gitu, berat jadi dia kalau ada apa namanya kalau si landak ini selain dari ya tadi ya landak itu kan tadi berduri ya, durinya gede-gede panjang-panjang, ketika ada musuh dia langsung jadi bulat gitu, ting gitu. Nah misalnya ada singa nih mau makan ya gimana makannya, yang ada berat dia, bisa-bisa ompong kan gitu ya. Gitu. Karena apa? Karena durinya banyak. Ya, itu maksudnya untuk apa? Apa namanya? Untuk melindungi diri atau melindungi tubuh kayak gitu. Terus juga ada ikan, punya sisik ikan itu ya. Untuk apa? Berenang lebih cepat ya. Ya kalau sisiknya itu nggak ada, karena sisik itu kan halus ya. Kalau di air itu langsung nyelangsung gitu, cepet gitu. Emang iya. Untuk apa? Berenang lebih cepat dan untuk melindungi diri juga tentunya. Dia apa namanya, karena sisik itu kan licin biasanya ya, dia cepet tuh di air gitu. Terus untuk melindungi tubuh dia juga gitu, misalnya ada apa namanya tuh yang apa namanya tuh guys, hewan di air itu tuh misalnya apa ya, eh, apa sih namanya tuh, si squid, di film SpongeBob itu ada itu yang duit 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 apa namanya, ice, saya lupa lah bahasanya. Apa sih itu yang hmm, bentar. Tuan Crab. Nah, kepiting ya. Nah, saya baru ingat. Nah, supaya apa? Supaya tidak, dan kepiting juga takut ya ketika ikan yang besar kan, siripnya juga gede, ketika dijepit sama dia tuh licin gitu ya, untuk melindungi diri. Terus lagi ada ekor ya. Kalau ekor itu ya, fungsi ekor itu untuk menjaga keseimbangan ya. Misalnya kucing menjaga keseimbangan saat berjalan di tempat sempit ya.
ada ekornya tuh, sering tuh ekornya tuh tumpang ting-ting gitu. Jadi gerak-gerak kanan kiri gitu. Dia tuh menyesuaikan, menjaga keseimbangan kayak gitu ya. Sapi juga sama ada ekornya, ada kecil ya, panjang sih sapi. Terus apa ya, ada ekornya itu. Kelinci juga ada kecil tapi terus yang lainnya banyak lah ya teman-teman, termasuk ayam juga ada ekornya untuk menjaga keseimbangan fungsinya, fungsi dari ekor itu ya. Nah, kesimpulannya dari peta konsep ini adalah apa teman-teman? Kita membahas tadi memahami apa itu makhluk hidup ya, pentingnya tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, hewan dan bagian tumbuhan, dan terakhir fungsi bagian tumbuhan hewan. Seperti itu ya. Dan nanti kita akan jelaskan di pembelajaran berikutnya ya, lebih ke teorinya ya. Seperti itu. Sebenarnya tadi juga sudah di sekilas sudah panjang sekali pembelajaran kita kali ini. Namun kita akan coba bahas kembali di pertemuan berikutnya. Saya rasa itu demikian. Terima kasih teman-teman semua. Yang tetap semangat teman-teman ya. Meskipun teman-teman apa sibuk bekerja, kalau teman-teman ingin belajar langsung buka aplikasinya. Saya rasa itu demikian. Terima kasih. Tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih.